Istri CEO saya bab 861-870. King Feng, aku akan membunuhmu, wajah Xiao Gu muram dan dia mengancam dengan agresif. Dia melangkah maju dan segera menghancurkan batu besar di dekatnya, hanya menggunakan tatapan tajamnya. Berhenti berteriak, kemarilah dan bertarunglah denganku, cibiran King Feng dengan arogan. Tentu saja, King Feng tidak takut pada Xiao Gu karena dia telah mencapai tahap akhir alam Grandmaster. Xiao Gu tak kuasa lagi menahan amarahnya akibat provokasi dari King Feng. Ia tetap bermartabat sebagai seorang senior di paviliun pedang. Neo gelombang. Xiao Gu mengeluarkan pedangnya. Pedang itu berwarna merah panjang, warnanya sama dengan pedang Inferno milik King Feng, hasil pemurnian api. Pedang ini dikenal luas di dunia bela diri, dan disebut pedang ikan api karena terdapat gambar ikan emas merah menyala di pedang tersebut. Aura ganas keluar dari pedang yang menembus lebih dari 10 meter di udara. Alat spiritual. Pedang ikan api ini ternyata alat spiritual. Pedang biasa tidak akan mampu membawa niat pedang apapun, hanya pedang spiritual yang bisa. Ekspresi tenang King Feng akhirnya berubah karena dia tidak menyangka Xiao Gu benar-benar akan membawa perangkat spiritual yang tidak lemah sama sekali. King Feng dapat mengatakan bahwa pedang ikan api merupakan perangkat spiritual kelas atas yang memiliki level yang sama dengan pedang Inferno miliknya. Memang, level perangkat spiritual Xiao Gu tetap setara dengan pedang Inferno setelah segel pertamanya hancur. Pedang Inferno pasti bisa membunuh Xiao Gu setelah segel kedua atau ketiganya terbuka. Namun, Kaisar Malam Kegelapan memberitahu King Feng dua hal. Pertama, kekuatan King Feng tidak cukup untuk menyediakan esensi vital yang cukup. Kedua, orang lain akan merebut pedang infernalnya begitu mencapai level tinggi. Karena itu, King Feng belum membuka segelnya. Paviliun pedang memang layak digolongkan sebagai kekuatan kelas super, mereka bahkan memiliki perangkat spiritual kelas atas. Hal itu membuat semua orang tercengang. Menurutmu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini, Xiao Gu atau King Feng? Apa kau bodoh? Xiao Gu, tentu saja. Dia akan menghajar habis-habisan King Feng. Kurasa juga begitu. Xiao Gu adalah tetua ketiga di paviliun pedang. Katakanlah, King Feng adalah tentara bayaran yang hebat, tapi bagaimana mungkin dia bisa mencapai level paviliun pedang? Kerumunan ramai berdiskusi, dan kebanyakan yakin Xiao Gu akan menang. Meskipun belakangan ini popularitas dan reputasi King Feng di dunia bela diri semakin menanjak, tak seorang pun menyangka ia akan menang karena paviliun pedang terlalu kuat. King Feng, beraninya kau main-main dengan Xiao Gu. Kau pasti akan mati kali ini. Ao Hei menatap King Feng dengan wajah muram yang dipenuhi dendam yang mendalam. Nona, apakah menurutmu Xiao Gu akan membunuh King Feng? Seorang pemula remaja dari Istana Kaisar Api bertanya kepada Xian Ziqin. Dia bertanya karena dia tahu dia memiliki hubungan yang agak istimewa dengan King Feng. Xianzi tidak menjawab, namun tetua di sampingnya menjawabnya, pertanyaan yang bodoh sekali, kau benar-benar berpikir King Feng bisa mengalahkan Xiao Gu. Tetua senior, kau mungkin salah. Mungkin saja King Feng benar-benar menang, kata Xianzi dengan sedikit ketidakpuasan sambil melirik tetua senior. Tetua senior ini telah berusaha bekerja sama dengan kekuatan lain di Istana Kaisar Api untuk mencuri wewenang dari ayah Xianzi sejak dia terluka. Xianzi tentu tahu mengapa dia tidak menyukai King Feng karena King Feng telah memurnikan ramuan pemanjang kehidupan dan memperpanjang 1 bulan kehidupan bagi Master Istana Kaisar Api. Jika Kepala Istana Kaisar Api meninggal, akan ada 2 orang yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi Kepala Istana. Mereka adalah Wakil Kepala Istana atau Tetua Senior. Tetua Senior mengedipkan matanya dan tidak menjawab karena dia masih berpikir King Feng tidak bisa menang. Nona, kali ini King Feng pasti akan mati karena mencari masalah dengan Xiao Gu, bisik peri bergaun hijau sambil menatap ke kejauhan. Peri bunga tersenyum, si hijau, sudah kubilang berkali-kali untuk tidak mengambil kesimpulan begitu saja. King Feng bukan orang biasa, Xiao Gu bahkan mungkin tidak bisa membunuhnya. Para kru dari Sekte Vampir juga mengantisipasi pertempuran ini. Mereka telah menyimpan dendam terhadap King Feng sejak dia membunuh semua orang dari Sekte Darah Merah. Mereka telah meliput upaya mereka untuk membunuh King Feng karena mereka berencana untuk memberinya serangan tak terduga di akhir. Namun, melihat Xiao Gu benar-benar bersumpah untuk membunuhnya sekarang, mereka tak bisa lebih bersemangat lagi. Xiao Gu menghampiri King Feng dengan agresif dengan pedang ikan api miliknya. Teknik pedang ikan api, geram Xiao Gu sambil mengayunkan pedangnya. Pedang itu berubah menjadi esensi ikan api yang menerjang ke arah King Feng. Tidak semua master bisa membiarkan esensi vital mereka terbentuk karena sangat sulit. Namun, esensi vital itu sendiri memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Namun, King Feng bahkan tidak bergerak atau menganggap serius serangan Xiao Gu. Baru setelah ikan api yang menyala-nyala itu tiba di dekatnya, King Feng segera mengayunkan pedangnya dengan momentum yang membelah langit. Pedang itu membawa kekuatan dahsyat yang membelah ikan api itu menjadi 2 bagian dan membuatnya lenyap di udara.
Xiao Gu ketakutan saat melihat ikan apinya teriris-iris. King Feng Li, aku tidak menyangka kau juga memiliki perangkat spiritual kelas atas, kata Xiao Gu dengan kejam sambil menggerakkan bibirnya. Sebagai tetua senior di pavilion pedang, Xiao Gu tentu saja tahu betapa kuatnya perangkat spiritual kelas atas. Salah satu pedang akan hancur jika bertabrakan dengan pedang yang telah diubah. King Feng tersenyum, tidak berusaha menyangkal atau menjelaskan apapun. Ia tidak akan memberitahu Xiao Gu bahwa pedang infernalnya sebenarnya adalah perangkat spiritual surgawi, bukan sekadar perangkat spiritual kelas atas. Karena Xiao Gu tahu bahwa serangan dari transformasi pedang tidak cukup kuat, ia memutuskan untuk melepaskan wilayahnya sendiri untuk menjebak serangan King Feng terlebih dahulu. Semua master dari alam Grandmaster telah memahami kekuatan wilayah, namun, kekuatannya memang bervariasi. Semakin kuat seorang master, semakin kuat pula kekuatan komprehensifnya. Kekuatan wilayah kekuasaan seseorang yang telah mencapai puncak alam Grandmaster sudah pasti akan melampaui kekuatan orang-orang yang sebelumnya berada di alam Grandmaster, kecuali jika sifat yang dimilikinya berlawanan dengan sifat yang dimiliki orang lain. Level wilayah bisa meningkat. Xiao Gu tahu bahwa ia berasal dari alam api seperti halnya King Feng karena keduanya berlatih esensi vital api. Namun, ia yakin ia harus mengalahkan King Feng karena kekuatannya melebihi kekuatan King Feng dalam satu wilayah. Alam neraka, Xiao Gu mencibir sambil segera melepaskan alam nerakanya. Api neraka meliputi segalanya dalam radius beberapa ribu mil, 150 bola esensi api membara panas, seakan-akan dapat melahap segalanya. King Feng menyipitkan matanya. Tidak diragukan lagi, Xiao Gu telah melepaskan alam inferno yang lebih kuat karena ia hidup jauh lebih lama, jadi ia juga mengumpulkan lebih banyak esensi vital di dalam tubuhnya. King Feng tahu bahwa ia tidak akan bisa mengalahkan Xiao Gu jika ia juga melepaskan alam infernonya karena ia hanya memiliki 100 bola esensi api. Mengingat mereka memiliki kekuatan alam yang sama, King Feng harus bertarung dengan moral dan esensi vitalnya. Jelas, King Feng memiliki lebih sedikit esensi vital dibandingkan Xiao Gu. Namun, selain alam inferno, King Feng juga mengendalikan alam gravitasi dan alam badai. Alam badai memberi manfaat terbesar bagi alam neraka karena angin dapat mengintensifkan api. Bab 862. Cacat dalam 100 pedang ilusi. Alam badai, tepi 100 angin. Rinti King Feng sambil melepaskan alam badai. 100 tepian angin dibentuk oleh Storm Realm saat sebuah tornado dahsyat muncul dan mulai meniupkan kobaran api dari alam neraka. Gemuruh gelombang. Api pun tertiup semakin jauh dan mengarah ke Xiao Gu. Semua orang terguncang melihat pemandangan ini. Mereka langsung berpikir bahwa King Feng telah dengan cerdik membalas serangan api Xiao Gu dengan memanfaatkan kekuatan angin yang dihasilkan oleh alam badai. Xiao Gu panik dan menarik alam infernonya. Kalau tidak, dia pasti sudah terbakar. Kau benar-benar memahami alam badai. Xiao Gu mulai tergagap karena terkejut. Sebagai senior di pavilion pedang dan bahkan master peringkat ke-15 dalam daftar Grandmaster, Xiao Gu baru mempelajari satu ranah. Ia sungguh terkejut bahwa King Feng ternyata bisa menguasai lebih dari satu ranah. Dari alam-alam yang lain, alam yang dipahami oleh King Feng secara kebetulan adalah tandingan alam inferno, yang mana merupakan sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh Xiao Gu. Sangatlah sulit untuk memahami kekuatan teritorial karena dibutuhkan sejumlah besar potensi, kemampuan pemahaman, serta semangat dan kemauan keras, dan sebagainya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan selama Anda menginginkannya. Nona, King Feng belum memahami alam badai sebelum dia naik ke kapal. Kenapa dia menggunakannya sekarang? Gadis berbaju hijau itu tak percaya. Peri bunga menjawab dengan wajah terkejut, dia memahaminya sendiri hanya dengan mengamati badai di dek. Sungguh jenius yang tak tertandingi. Jenius yang tak tertandingi. Gadis bergaun hijau itu terkejut begitu mendengarnya. Ia tahu peri bunga jarang memuji siapapun, mungkin tak pernah menyebut orang lain, jenius. Tunjukkan padaku semua yang kau punya, kata King Feng sambil tersenyum. Xiao Gu ragu-ragu karena King Feng juga memiliki perangkat spiritual dan alam inferno yang dilepaskannya diimbangi oleh alam badai milik King Feng. Sekarang, satu-satunya keunggulannya adalah teknik bela dirinya. Pedang ikan api, 100 pedang ilusi, Xiao Gu meraung sambil melepaskan 100 pedang ilusi, teknik terkuat dari pedang ikan api. Sesuai dengan namanya, teknik 100 pedang ilusi akan menciptakan 100 pedang, sehingga Anda tidak akan bisa membedakan mana pedang yang asli. King Feng mengerutkan kening sambil memandangi 100 pedang merah yang melayang di depannya. Ia bisa saja menebak pedang mana yang asli jika lawannya tidak cukup kuat. Namun, Xiao Gu adalah seorang master yang telah mencapai puncak alam Grandmaster. King Feng memang kesulitan membedakan pedang-pedang itu. Sobat, yang ke-49 itu asli, yang lainnya palsu, bisik Kaisar Malam Kegelapan dalam benak King Feng. Diperlukan kekuatan spiritual yang besar untuk membedakan pedang-pedang itu. Kaisar Malam Kegelapan dapat langsung membedakannya karena ia sendiri adalah roh spiritual dan dapat mendeteksi kelemahan Xiao Gu.
Rasa senang menyelimuti hati King Feng saat ia mengacungkan pedang api merahnya. Cahaya merah yang bertransformasi dari pedang itu melesat menuju bayangan pedang ke-49 Xiao Gu. Ledakan. Tabrakan antara pedang merah api dan pedang ikan api menimbulkan suara keras yang memecah kekuatan pedang di sekitarnya dan akhirnya menampakkan wujud pedang yang sebenarnya. Xiao Gu terguncang. Ia benar-benar terkejut karena King Feng bisa mengenali pedang asli dalam waktu sesingkat itu. Teknik energi spiritual kuat yang telah dipraktikkan Xiao Gu selama puluhan tahun dengan mudah digagalkan oleh King Feng. Saat Xiao Gu masih terkejut, King Feng menerjang maju dan mengayunkan pedangnya ke arah tubuh Xiao Gu seperti kilatan petir. Xiao Gu tiba-tiba panik ketika merasakan kekuatan pedangnya. Ia tak sempat melawan dan terus melangkah mundur. Puci gelombang asteris. Pedang King Feng sangat cepat, meninggalkan luka yang dalam di bahu Xiao Gu, darah mengucur deras. Bajingan, beraninya kau memotongku, teriak Xiao Gu dengan amarah di matanya. Sudah lama sekali Xiao Gu tidak terluka. Sebenarnya, ini pertama kalinya ia dilukai oleh seseorang yang kekuatannya lebih rendah darinya. Ia merasa sangat terhina. Apa? Xiao Gu terluka? Bagaimana mungkin? Xiao Gu adalah master ke-15 dalam daftar alam Grandmaster yang juga memiliki perangkat spiritual surgawi. Bagaimana mungkin dia terluka? Apakah aku melihatnya dengan benar? Bagaimana kejadiannya? Kau lihat dengan jelas, Xiao Gu memang terluka. Kita semua meremehkan Li King Feng. Orang itu mengerikan. Kerumunan itu pun mulai berdiskusi. Semua orang menatap King Feng dengan tatapan yang rumit. Mereka merasa malu karena King Feng, yang mereka yakinkan akan dibunuh oleh Xiao Gu, malah melukai Xiao Gu. Selain mereka, tetua senior dari Istana Kaisar Api, orang-orang dari Sekte Vampir, dan Aohei dari Sekte Pedang Hitam semuanya merasa frustrasi saat ini karena harapan mereka agar Xiao Gu membunuh King Feng telah pupus. Apakah hanya ini yang bisa ditawarkan oleh master peringkat ke-15 di daftar alam Grandmaster? Betapa lemahnya. King Feng melambaikan tangannya dengan nada meremehkan. Apa aku, senior pavilion pedang, baru saja diremehkan? Xiao Gu benar-benar kesal. 100 pedang ilusi, bunuh. Xiao Gu dengan agresif mengubah esensi vitalnya menjadi 100 pedang lain dan menyerang ke arah King Feng. Masing-masing dari mereka membawa energi pedang yang kuat dan tampak identik dan nyata. Orang lain pasti akan gagal membedakan mereka, tetapi King Feng, sebagai seseorang yang memiliki bantuan Kaisar Malam Kegelapan, tidak takut pada apapun dan dapat langsung membedakan pedang asli. Yang ke-38 itu asli, yang lainnya palsu, bisik Kaisar Malam Kegelapan lagi. Sambil mendengarkan suara Kaisar Malam Kegelapan dalam benaknya, King Feng menebas pedang ke-38 secara langsung dan menangkal serangan itu seketika. Alih-alih terkejut, Xiao Gu justru benar-benar tercengang kali ini. Jika pertama kali ia beruntung, ia tidak akan bisa menggunakan keberuntungan itu untuk kedua kalinya. Apakah ini kekuatan perangkat spiritualnya? Pria muda ini paling-paling baru berusia awal 20-an, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan spiritual sekuat itu? Xiao Gu tidak dapat menemukan jawabannya. Tidak peduli berapa kali Xiao Gu menyerang dengan 100 pedang ilusinya, mereka selalu dapat dibedakan oleh King Feng dengan mudah. Meskipun 100 pedang ilusi itu kuat, ia membutuhkan banyak kekuatan spiritual dan esensi vital. Xiao Gu kini merasa sedikit pusing karena telah menghabiskan terlalu banyak energi. Saat King Feng mematahkan serangan Xiao Gu untuk kedua kalinya, dia menyerbu ke sisinya bagaikan seekor harimau yang agresif dan menebas tubuhnya dengan pedang api merah. Energi dahsyat dari pedang api merah bergerak secepat kilat. Xiao Gu panik dan mencoba bersembunyi, namun hanya kepala dan lehernya yang berhasil menghindari pedang itu, sementara bahunya tidak secepat itu. Ia telah melambat karena kekurangan esensi vital dalam tubuhnya. Puci gelombang. Lengan kiri Xiao Gu terpotong oleh King Feng dan darah menyembur keluar. Bab 863. Semua orang berjuang untuk perangkat spiritual. Ah! Xiao Gu menjerit kesakitan sambil memegangi lengannya yang patah. Suara lengkingannya yang melengking terdengar hingga jauh, dan orang-orang di sekitarnya pun mendengarnya. King Feng Li sangat kuat, dia bahkan mematahkan lengan Xiao Gu. Ya, Xiao Gu berada di peringkat 15 dalam daftar Grandmaster. Dia juga tetua ketiga pavilion pedang. Aku tak percaya dia dikalahkan oleh King Feng Li. Menurutku, Li King Feng sangat kuat. Dia mungkin akan masuk 10 besar daftar Grandmaster. Semua orang mulai berbicara, wajah mereka tercengang. Mereka sudah terkejut ketika Li King Feng melukai Xiao Gu. Sekarang setelah Li King Feng memotong lengan Xiao Gu, mereka tak lagi terkejut, mereka benar-benar terkejut. Setiap kali ada serangan dari King Feng Li, mereka semakin tercengang. Melihat lengan Xiao Gu yang terputus, wajah Aohei memucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dialah yang menghasut Xiao Gu untuk membunuh King Feng Li beberapa saat yang lalu. Kini setelah melihat kekuatan King Feng Li, ia menyesali perbuatannya. Tepat pada saat itu, King Feng Li menoleh ke arah Aohei, membuat Aohei menggigil dan hampir terjatuh ke tanah.
Ao Hei benar-benar ketakutan. Jika Li Qingfeng saja bisa mematahkan lengan orang sekuat Xiao Gu, apa yang akan dia lakukan pada seorang informan? Ses. Saat melihat luka-luka Xiao Gu, keempat anggota paviliun pedang lainnya langsung bergegas menghampiri dan mengepung King Feng Li. Keempat orang dari paviliun pedang ini bukan orang biasa. Mereka semua sangat kuat, semuanya berada di tahap akhir alam Grandmaster, dan kemampuan mereka setara dengan Lily. Melihat keempat orang itu mengelilingi King Feng Li, Yoshiko Sato, anggota tim Wolf Fang, dan kedua Raja Iblis bersiap membantu. Tidak perlu, mereka hanya 4 orang lemah. King Feng Li melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Yoshiko Sato dan yang lainnya tidak ikut campur. Yoshiko Sato dan yang lainnya berhenti atas permintaan Li Qingfeng. Mereka yakin dengan kemampuan Li Qingfeng. Keempat pria ini mungkin sangat kuat bagi orang lain, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman bagi King Feng Li. Nak, beraninya kau melukai tetua paviliun pedang kami pasti akan membunuhmu hari ini. Keempat pria itu mengamuk pada King Feng Li. Mereka mencabut pedang mereka dan mengarahkannya ke arah King Feng Li. Berhenti bicara dan lawan aku kalau kau punya nyali. Li Qingshan tertawa dingin, tanpa sedikit pun nada peduli dalam suaranya. Jika keempat pria itu berada di puncak alam Grandmaster, Lily mungkin sudah memperhitungkan peluangnya, tetapi mereka baru berada di tahap akhir alam Grandmaster, alam yang sama dengannya. Tentu saja ia tidak khawatir karena ia tak terkalahkan di alam yang sama. Serang. Keempat pria dari paviliun pedang mengangkat pedang mereka dan menyerang Lily. Pedang mereka memancarkan cahaya pedang yang dahsyat, merobek udara. Keempat pria itu bukanlah tetua paviliun pedang, jadi mereka tidak memiliki perangkat spiritual. Sebaliknya, mereka semua menggunakan senjata tingkat tinggi setingkat Grandmaster. Pedang-pedang ini tidak mampu memancarkan niat pedang, hanya cahaya pedang. Meskipun kedua kata itu tampak serupa, keduanya sangat berbeda dalam hal kekuatan. Kekuatan cahaya pedang jauh lebih kecil daripada kekuatan niat pedang. Bulan perak berapi merah. Teriak Li Qingfeng dengan suara berat, langsung melancarkan serangan keempat dari teknik pedang api merahnya. Pedang itu berubah menjadi bulan api melingkar dan menebas tanpa ampun ke arah keempat pria itu. Api bulan perak memancarkan semburan energi yang sangat besar, lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya semakin kuat setelah Li Qingfeng mencapai tahap akhir alam Grandmaster. Bang 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 bang. Keempat pedang yang berseberangan itu semuanya terkena api bulan keperakan, dan meledak dengan suara dentuman. Keempat pria itu merasakan energi luar biasa mendorong mereka mundur, memaksa mereka untuk terus mundur. Satu gerakan yang dilakukan oleh King Feng mampu memukul mundur keempat penguasa paviliun pedang. Kesunyian. Pada saat itu, semua orang di sekitar berhenti berbicara, semuanya memasuki keadaan hening total. Orang-orang ini bukan seniman bela diri kuno biasa, mereka berada di tahap akhir alam Grandmaster, tetapi mereka tetap dikalahkan oleh satu tebasan pedang Li Qingfeng. Semua orang tercengang. Mereka semua menatap Li Qingfeng dengan tatapan terkejut. Nona, Li Qingfeng terlalu kuat. Dia pasti akan menjadi lawanmu dalam pertarungan memperebutkan perangkat spiritual surgawi, kata gadis bergaun hijau itu. Awalnya, gadis bergaun hijau itu meremehkan Li Qingfeng. Ia tidak menyangka Li Qingfeng begitu kuat, bahkan kekuatan kelas 1 seperti paviliun pedang pun tidak mengancamnya. Peringatannya untuk peri bunga juga mempertimbangkan istana 100 bunga. Kali ini, peri bunga terdiam cukup lama. Ia lalu berkata dengan ringan, si hijau kecil, aku khawatir kita belum melihat kekuatan aslinya. Nona, maksudmu bahwa Li Qingfeng bisa lebih kuat dari ini? Gadis bergaun hijau itu benar-benar terkejut kali ini. Jika saintes benar, seberapa kuatkah Li Qingfeng? Little Green tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkannya. Xiao Gu dan keempat anggota paviliun pedang meringis mendengar suara satu sama lain. Kali ini mereka benar-benar dipermalukan. Tak satu pun dari mereka yang mendekati Li Qingfeng. Ledakan. Tepat saat Xiao Gu dan yang lainnya bersiap melanjutkan serangan, pedang hijau di puncak gunung tiba-tiba mengeluarkan suara memekakkan telinga. Tubuh pedang itu mulai bergetar, energi pedangnya melesat ke langit, menembus atmosfer. Sinar energi pedang sepanjang 1000 meter melintasi langit, seolah-olah bima sakti telah jatuh dari langit. Perangkat spiritual surgawi akan segera muncul, semuanya cepatlah, teriak Ao Hei, bergegas menuju puncak gunung. Tak mau ketinggalan, anggota sekte vampir pun mengikutinya dengan langkah lebar menuju puncak gunung. King Feng Li, begitu aku mengambil perangkat surgawi, aku akan membunuhmu dalam satu serangan, kata Xiao Gu dengan wajah pucat, memegang lengannya yang terputus. Ia kemudian menuju puncak gunung bersama keempat anggota paviliun pedang lainnya. Jelas bagi Xiao Gu bahwa, dengan kekuatannya saat ini, ia bukanlah tandingan King Feng Li. Satu-satunya kesempatannya untuk membunuh King Feng Li adalah dengan merebut perangkat spiritual surgawi. Tiba-tiba, semua orang menuju ke puncak gunung, sambil melolong, bersaing untuk mendapatkan perangkat spiritual surgawi. Hanya 2 pasukan yang tertinggal.
Satu adalah Lily dan tim taring serigala, yang lainnya adalah peri bunga dan istana 100 bunga. Xian Ziqin, yang sebelumnya ingin tetap tinggal, juga dipaksa naik ke puncak gunung oleh tetuanya. Bos, itu alat spiritual surgawi. Kenapa kita tidak naik ke sana? Tanya Taois dengan alis berkerut. Aku punya firasat akan ada bahaya besar, kita harus menunggu sebentar, kata King Feng Li ringan. Dia tidak yakin mengapa, tetapi King Feng Li merasakan bahaya besar datang dari gunung itu, meskipun penampilannya tidak berbahaya. Di suatu tempat, King Feng Li merasakan sesuatu yang tersembunyi di dalam gunung, membuatnya sangat takut. Ya, rasa takut. Di level Li, hal yang bisa membuatnya takut sangat sedikit jumlahnya. Li King Feng melirik peri bunga dan melihat bahwa ia juga tetap di tempatnya, seolah ragu dan khawatir. Hal ini membuat Li King Feng semakin yakin dengan keputusannya untuk tetap tinggal. Benar saja, seperti dugaan King Feng Li, begitu orang-orang tiba di puncak gunung, mencoba meraih perangkat spiritual surgawi, sebuah tangan hitam besar datang ke arah mereka dari bawah. Telapak tangan hitam itu sangat besar. Ia termaterialisasi dari esensi vital dan berukuran 3 meter penuh. Ia mencengkeram seorang seniman bela diri kuno dan mencabik-cabik tubuhnya, sementara seniman bela diri itu menjerit kesakitan. Bab 864. Iblis terkekang di bawah gunung. Tangan itu muncul langsung dari bawah tanah. Tanpa sempat bereaksi, ahli bela diri kuno pertama itu tergores hingga berkeping-keping, menderita kematian yang menyedihkan. Bang 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 bang. Tangan hitam itu merupakan perwujudan esensi vital yang utuh, membentuk kekuatan yang luar biasa. Begitu tangan itu menangkap seorang ahli bela diri, ia langsung menghancurkan mereka berkeping-keping. Semua ahli bela diri di sekitarnya tak berdaya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 ahli bela diri kuno telah mati oleh tangan hitam besar itu. Ah, itu iblis, cepat lari. Semua prajurit berteriak ketakutan. Mereka belum pernah melihat tangan sebesar dan seseram itu. Sungguh, tangan itu terlalu kuat, membuat semua orang ngeri, mengguncang mereka sampai ke tulang belulang. Mengaum. Raungan keras terdengar dari puncak gunung, diiringi gelombang energi raksasa. Tiba-tiba, energi hitam pekat melonjak ke udara, seperti awan jamur, menyelimuti seluruh langit. Energi iblis membentuk lapisan hitam raksasa, menjebak semua orang di puncak gunung, mencegah mereka melarikan diri. Beberapa ahli bela diri kuno berlari ke arah lapisan itu tetapi terpental kembali ke dalam. Mustahil untuk melarikan diri. Tangan hitam besar itu terjulur dari tanah sekali lagi, membunuh para pejuang tanpa henti. Beberapa ahli bela diri kuno mencoba melawan, enggan menyerah. Namun, serangan mereka tidak berpengaruh pada tangan besar itu. Bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Jelas bagi mereka bahwa mereka terlalu lemah, dan tangan besar itu terlalu kuat. Bos, kau benar-benar cenayang, untung saja kita tidak naik. Kalau kita terjebak di dalam lapisan energi itu, kita pasti akan mati, kata Taois, wajahnya ngeri memikirkan kejadian selanjutnya. Li King Feng tersenyum tipis dan berkata, perangkat spiritual surgawi itu luar biasa kuat. Konon, hanya mereka yang berkultivasi sendiri yang mampu menggunakannya. Bayangkan, pulau gelap ini dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pulau paling mematikan di Pasifik. Jika hanya berisi perangkat spiritual biasa, bagaimana mungkin namanya berasal dari sana? Faktanya, Lily telah melakukan penelitian yang mendalam tentang pulau gelap sebelum perjalanannya. Dalam temuannya, tidak hanya orang-orang biasa yang menghilang di pulau itu, tetapi juga para ahli bela diri kuno yang kuat. Beberapa ahli bela diri kuno yang sangat kuat tidak pernah kembali hidup-hidup. Saat itulah, King Feng Li mengetahui tentang kengerian pulau gelap. Benar saja, kekhawatirannya itu benar. Ia baru saja tiba di pulau itu dan sudah bertemu banyak makhluk berevolusi. Makhluk seperti laba-laba berwajah manusia dari alam Grandmaster, harimau hitam dari alam Grandmaster, elang hitam dari alam Grandmaster, dan masih banyak lagi. Namun, jelas bagi Lily bahwa ini hanyalah permukaan pulau gelap. Para master tingkat puncak biasa di alam Grandmaster sudah cukup kuat untuk membunuh monster-monster yang telah berevolusi ini. Bagaimana mungkin para Grandmaster sebelumnya menghilang jika tidak ada sesuatu yang lebih kuat tersembunyi di pulau itu? Tebakan Li King Feng benar. Memang, makhluk yang lebih kuat itu tersembunyi di tanah di bawah puncak gunung. Santo, syukurlah aku mendengarkanmu dan tidak naik. Kalau tidak, aku pasti dalam bahaya besar. Si kecil hijau menepuk-nepuk dadanya untuk menenangkannya. Tangan hitam besar itu membuat si kecil hijau ketakutan setengah mati. Untungnya, anggota istana 100 bunga tidak ikut naik. Peri bunga tersenyum tipis, tanpa berkata sepatah kata pun, menatap ke arah King Feng Li. Ia tidak mendaki gunung karena menyadari bahayanya. Bukan tanpa alasan mereka menyebut Pulau Gelap sebagai salah satu dari 10 pulau paling mematikan di Pasifik. Tapi bagaimana mungkin King Feng Li tahu? Seolah merasakan tatapannya, Li King Feng pun meliriknya. Tatapan mereka bertemu sesaat,
lalu keduanya mengalihkan pandangan sedetik kemudian. Taois, kalian tetap di sini dan tunggu aku. Aku akan pergi ke puncak gunung. Li Qingfeng menatap puncak gunung dengan tatapan penuh arti. Bos, kau tidak boleh naik. Terlalu mengerikan di atas sana. Tangan hitam itu terlalu kuat. Taois itu langsung berteriak. Lili melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Taois berhenti bicara. Ia lalu berbalik dan menuju puncak gunung. Peri bunga tampak terkejut mendengar kata-katanya, lalu berkata, King Feng Li, tangan hitam itu sangat kuat. Ia memiliki energi seorang kultivator. Jika kau naik, kau akan mati. Bagaimana kau tahu kalau tangan hitam itu milik seorang kultivator? Tanya King Feng Li. Tidak ada yang tahu identitas tangan hitam itu, termasuk Li King Feng sendiri. Bagaimana peri bunga bisa tahu? Peri bunga tersenyum indah padanya. Ia berkata, dari mana aku tahu itu tidak penting. Kukatakan padamu, seseorang dari alam Grandmaster pasti akan mati. Kukatakan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan naik. Terima kasih atas niat baikmu, tapi aku harus pergi ke sana. Kenapa kamu keras kepala sekali? Kenapa kamu harus naik? Karena aku harus menyelamatkan seseorang. Setelah menjelaskan hal ini, Li King Feng bergegas menuju puncak gunung tanpa menoleh ke belakang. Jelaslah bahwa King Feng Li mengetahui kekuatan luar biasa tangan hitam itu, tetapi Xian Ziqin berada di puncak gunung dan dia harus menyelamatkannya. Sebelumnya di kapal, Xian Ziqinlah yang memberitahu Li King Feng tentang Pulau Gelap. Li bahkan memberinya peta. Li King Feng tidak akan melupakan kebaikannya. Lagi pula, Xiao Ziqin juga teman baik Li King Feng, jadi dia pasti harus menyelamatkan temannya. King Feng Li tiba di puncak gunung dengan kecepatan kilat. Energi iblis yang begitu kuat. Li King Feng merasakan energi iblis itu lebih kuat di puncak gunung. Energi itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Mirip dengan medan gaya, tetapi lebih kuat. King Feng Li, jangan masuk. Sekali masuk, kau tak akan bisa keluar. Teriak Xian Ziqin saat melihat King Feng Li di puncak gunung. Tidak apa-apa, aku akan datang untuk menyelamatkanmu, kata King Feng Li sambil tersenyum ringan. Xian Ziqin tercengang, wajahnya tak percaya. Ia tak pernah menyangka Li King Feng akan datang ke puncak gunung untuk menyelamatkannya. Ia sangat terharu. Mengusir. Lili menghunus pedang panjangnya dan menebas energi iblis hitam itu. Namun, pedang itu terpental mundur akibat kekuatan energi dahsyat yang dilepaskan oleh tangan iblis hitam itu. Melihat ini, Lili menatap kosong ke arah pedangnya. Energi iblis itu memang kuat. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Xian Ziqin jika aku bahkan tidak bisa masuk? Nak, energi iblis ini luar biasa kuat. Kalau aku tidak salah, ada iblis yang sedang berkultivasi di bawah gunung ini. Sebaiknya kau segera pergi. Merasakan energi iblis yang luar biasa kuat, Kaisar Malam Kegelapan menyuarakan peringatannya melalui pedang api merah. Oh, kok aku bisa lupa soal Kaisar Malam Gelap? Dia pernah ke dunia kecil dan mereka punya praktisi kultivasi di sana. Dia pasti tahu solusinya. Senior, temanku ada di dalam, aku harus keluar. Nak, iblis yang menguasai diri itu terkekang di bawah puncak gunung. Begitu dia keluar, semua orang akan mati. Saat ini aku hanya berada dalam tubuh spiritual, kekuatanku terbatas. Kau harus segera keluar dari sini. Senior, kumohon padamu untuk membantuku. Aku harus menyelamatkan Xian Ziqin, pinta King Feng Li kepada Kaisar Malam Kegelapan. Babak 865. Menyelamatkan Xian Ziqin. Permohonan King Feng Li terhadap Kaisar Malam Kegelapan membuat sang kaisar terdiam. Nak, iblis yang mengolah dirinya sendiri itu sungguh kuat. Seandainya aku punya kekuatan sebelumnya, mungkin aku bisa melawannya. Sekarang tubuh fisikku hancur, kekuatanku jauh berkurang. Aku bukan tandingannya lagi, kata Kaisar Malam Kegelapan. Ia tersentuh oleh permintaan tulus Lili, tetapi Kaisar Malam Kegelapan tidak cukup kuat untuk memenuhi keinginan pemuda itu. Senior, aku tidak memintamu untuk melawan iblis, aku hanya memintamu untuk menyelamatkan Xian Ziqin, yang seharusnya jauh lebih mudah. Pikir King Feng Li dalam hati. Lili tidak bodoh. Jelas iblis itu luar biasa kuat. Kaisar saat ini hanyalah tubuh spiritual dan bukan tandingannya. Jika hanya mengeluarkan Xian Ziqin, mungkin saja, tetapi juga berisiko. Tidak apa-apa, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Kalau begitu, aku akan membuka tabir energi iblis untukmu. Kekuatan spiritualku terbatas, kau hanya boleh menyelamatkan satu orang. Kaisar Malam Kegelapan mengangguk setuju dengan saran King Feng Li. Kaisar Malam Kegelapan melantunkan mantra. Ia melepaskan cahaya hijau ke selubung energi iblis, menembus lubang besar di struktur berbentuk kubah itu. Li King Feng berjalan lurus melewati lubang itu dan memasuki selubung energi iblis. Lubangnya tidak terlalu besar, hanya 2 orang yang bisa melewatinya, tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Li King Feng masuk ke dalam. Ia bergegas menuju Xian Ziqin, dan langsung tiba di sampingnya. King Feng Li,
Bagaimana kau bisa masuk? Tanya Xian Ziqin sambil menatap King Feng Li dengan tercengang. Nona Qin, aku punya caraku sendiri. Ayo kita pergi dari sini, kata King Feng Li sambil tersenyum tipis. Qin Xianzi sangat gembira, matanya dipenuhi rasa syukur. Puncak gunung ini sungguh luar biasa menakutkan. Banyak sekali pendekar kuno yang telah terbunuh oleh tangan hitam besar itu. Mereka semua tersangkut dan tercabik-cabik. Nona, tolong bawa kami keluar juga, teriak tetua senior tiba-tiba. Mendengar ini, Xian Ziqin menatap Li Qingfeng dengan secercah harapan di matanya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai tetua senior, dia dan anggota Istana Kaisar Api lainnya adalah para Master Elite, mereka adalah pilar Istana Kaisar Api. Jika mereka mati di sana, Istana Kaisar Api akan menderita kerugian besar. Nona Qin, saya sangat menyesal, tetapi saya hanya bisa menyelamatkan paling banyak satu orang, kata Li Qingfeng. Ia tidak berbohong kepada Xian Ziqin, karena Kaisar Malam Kegelapan hanyalah tubuh spiritual dan hanya mampu menciptakan 2 lubang di kubah energi iblis. Mendengar kata-kata Lili, tetua senior dan murid-murid Istana Kaisar Api lainnya tampak ketakutan. Jika memang begitu, mereka benar-benar tamat. Melihat Lili yang telah memasuki medan gaya, para pendekar kuno lainnya memperhatikan gerakan Lili, berharap Lili dapat menembus tabir energi iblis dan melepaskan mereka. Tampaknya Lili hanya bisa menyelamatkan Xian Ziqin. Dia tidak bisa menyelamatkan yang lain. Hahaha, King Feng Li, karena kamu di sini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Xiao Gu tertawa terbahak-bahak, ekspresinya berubah. Xiao Gu tahu betul bahwa Li Qingfeng ada di sana hanya untuk menyelamatkan Qin Xianzi. Dia tidak berencana menyelamatkan yang lain. Jadi, lebih baik bunuh Li Qingfeng di puncak gunung selagi ada kesempatan. Baiklah, karena kita tidak bisa hidup, ayo kita serang dan bunuh King Feng Li. Black Bright juga berteriak. Dia juga membencinya, ingin membunuhnya setiap ada kesempatan. Saat mereka di kaki gunung, Ao Hei telah menghasut Xiao Gu untuk membunuh King Feng Li. Ia tidak menyadari betapa kuatnya King Feng Li sampai akhirnya ia mematahkan lengan Xiao Gu. Sekarang mereka berada di puncak gunung, di mana semua orang menghadapi kematian. Ao Hei menginginkan kambing hitam, dan King Feng Li adalah targetnya. Ao Hei benar. Karena kita tidak bisa meninggalkan medan gaya ini, mengapa kita tidak membunuh King Feng Li bersama-sama? Mengapa dia harus dibiarkan pergi tanpa cedera? Kepala Sekte Vampir juga berteriak, suaranya mematikan. Darah Yang Zi adalah seorang jenius dari Sekte Vampir, yang sangat dihargai oleh para master. Mereka telah menghabiskan banyak energi dan sumber daya untuk melatihnya. Namun, ia dibunuh oleh Li Qingfeng di makam Raja Elixir, dan orang-orang dari Sekte Vampir membenci Li Qingfeng sejak saat itu. Tiba-tiba, semua orang dari Paviliun Pedang, Sekte Pedang Hitam, Sekte Vampir, dan yang lainnya mengepungnya, semuanya ingin dia mati. Karena mereka semua akan mati, membunuh musuh sebelum kematian mereka tampaknya merupakan ide yang bagus. Melihat populasi musuh yang padat di depannya, King Feng Li mengerutkan kening. Orang-orang ini semuanya adalah master dalam daftar Grandmaster, dan jumlahnya banyak. Mereka semua berasal dari berbagai kekuatan besar dan mereka semua menginginkannya mati. Wajah Li Qingfeng meringis sekeras-kerasnya. Ia hanya ingin menyelamatkan Qin Xianzi, ia tidak menyangka akan melawan begitu banyak musuh yang menginginkan kematiannya. Lili masih memiliki pilihan terakhirnya, yaitu kekuatan garis keturunannya. Mungkin ia bisa mengalahkan orang-orang ini jika ia menggunakannya, tetapi efek samping dari penggunaan kekuatan garis keturunannya akan membuatnya rentan terhadap serangan mematikan iblis, dan pada akhirnya ia akan mati. Xian Ziqin berdiri di samping Lili, juga tampak tertekan. Jelas dia juga tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sebilah pisau bisa saja memotong ketegangan antara Li dan yang lainnya. Pertempuran berdarah akan segera dimulai. Memem, banyak sekali darah yang nikmat. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari bawah puncak gunung. Suaranya sungguh mengerikan, dan kata-katanya bahkan lebih menusuk tulang, membuat semua orang merinding. Di matanya, semua ahli bela diri kuno ini hanyalah darah yang nikmat. Ledakan. Puncak gunung berguncang hebat, bebatuan berjatuhan ke tanah, kerak bumi retak seperti cangkang kura-kura. Retakan dan celah yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, membuat tanah tampak seperti jaring laba-laba. Seorang pria parubaya yang anggun dengan rambut acak-acakan merangkak keluar dari reruntuhan bawah puncak gunung. Kakinya terikat oleh rantai besi hitam tebal yang terhubung ke dasar puncak gunung, membatasi pergerakannya. Meskipun kakinya terikat, pria parubaya itu masih luar biasa kuat. Tepukan ringan tangannya mengakibatkan kematian seorang ahli bela diri kuno. Tubuhnya hancur menjadi genangan daging, lebih mati daripada mati. Tubuhnya berubah menjadi setetes darah esensi, diserap langsung oleh pria parubaya itu. Tubuh Li Qingfeng mengandung darah naga. Pria parubaya itu sangat sensitif terhadap darah dari kekuatan luar biasa. Ia langsung menyadari keberadaan Li Qingfeng. Aku suka darahmu. Matilah.
Pria parubaya itu mengayunkan telapak tangannya, mengubahnya menjadi tangan hitam besar dan menghantam tubuh King Feng Li tanpa ampun. Bang! Li Qingshan tak berdaya melawan. Tangan hitam itu telah menghantamnya, membuat tubuhnya terpental. Tubuhnya menghantam selubung energi iblis dengan keras, dan Li Qingshan memuntahkan darah yang sangat banyak. Lencana sang penakluk terjatuh dari tubuhnya, menghantam tanah di depannya. Bagaimana? Lencana sang penakluk. Melihat lencana sang penakluk di tanah, iblis yang mengolah diri sendiri itu terkejut. Bab 866. Raja Iblis Hiu. Iblis pembudidaya diri melirik lencana penakluk di tanah. Hal itu membangkitkan banyak kenangan di kepalanya. Pikirannya melayang ke masa lebih dari 10 tahun yang lalu, kepada sang penakluk agung, guru ketiga Li. Sang penakluk agunglah yang menyelamatkan hidupnya ketika ia diburu oleh orang lain. Ia juga teringat masa-masa ketika ia mengikuti sang penakluk agung dalam upayanya untuk menguasai 18 provinsi di utara Huaxia. Ia juga ingat bahwa, di bawah sang penakluk agung, ada 10 Raja Iblis Agung. Ia adalah salah satunya, dan ia juga yang paling berbakat, yang dihormati semua orang. Energi jahat menghilang dari tubuh iblis. Matanya tak lagi merah tua, melainkan hitam, seperti orang normal. Batuk-batuk. King Feng Li batuk 2 teguk darah, lalu dia berjalan menuju lencana penakluk dan mengambilnya. Kenapa kau punya lencana penakluk? Apa hubunganmu dengan guru ketiga penakluk agung Li? Iblis penggarap diri bertanya sekali lagi. Ketegasan suaranya telah menghilang, alih-alih dipenuhi ketidakpastian. Tuan ketiga penakluk agung Li adalah ayahku, kata King Feng Li sambil mengangguk. Putong. Li King Feng tampak sangat terkejut, kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Ia tidak menyangka pria di depannya adalah Raja Iblis Hiu. Guru dari King Feng Li, Raja Iblis Tepi Angin, sebelumnya telah memberitahu King Feng Li bahwa di antara 10 Raja Iblis Agung, Raja Iblis Hiu merupakan yang paling berbakat dan dialah yang memiliki peluang paling besar untuk menjadi setara kekuatannya dengan sang penakluk agung guru ketiga Li. Master ketiga penakluk agung Li juga memuji bakat luar biasa Raja Iblis Hiu. Ia mengatakan bahwa Raja Iblis Hiu memiliki potensi tak terbatas dan kemungkinan besar ia akan mencapai tingkat Grandmaster. Namun, sejak Tuan ketiga penakluk agung Li memasuki wilayah terlarang Gunung Kunlun, Raja Iblis Hiu adalah yang pertama menghilang. Ia adalah yang pertama menghilang dari semua Raja Iblis. Saat itu, Guru Lili, Raja Iblis Tepi Angin, mencari kemana-mana di Huaxia tetapi tidak dapat menemukan Raja Iblis Hiu. Ternyata dia terjebak di bawah gunung di Pulau Gelap, tidak heran dia tidak dapat ditemukan. Jika Li King Feng tidak ada di sana, Raja Iblis Hiu pasti sudah membunuh semua penyusup ini. Identitasnya akan tetap menjadi rahasia. Apa? Iblis yang mengolah dirinya sendiri itu berlutut di hadapan Li King Feng. Astaga, bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi? Dia iblis yang tak terkalahkan dan ahli kultivasi diri yang telah menginjak-injak kita semua, para pendekar kuno, bagaimana mungkin dia berlutut di hadapan King Feng? Aku sedang bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. Bagaimana mungkin seorang iblis penggarap diri bisa bertekuk lutut di hadapan seorang pendekar bela diri kuno? Apakah kamu buta? Iblis benar-benar sedang berlutut, ini bukan mimpi. Semua orang di sekitar mulai berdengung, tidak mampu memahami pemandangan di depan mereka. Bagi para ahli bela diri kuno ini, para praktisi kultivasi diri adalah eksistensi legendaris, luar biasa kuatnya. Benar saja, tak satu pun dari mereka mampu bertahan melawan serangan iblis. Beberapa saat yang lalu, mereka semua ingin membunuh Li King Feng. Sekarang, dengan iblis penggarap diri yang maha kuasa berlutut di depan Li King Feng, mereka semua ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Kalian ingin membunuh Tuan Muda? Raja Iblis Hiu membalikkan tubuhnya dan bertanya dengan dingin. Raja Iblis Hiu telah mendengar setiap kata dari percakapan sebelumnya. Semua orang di sekitar Tuan Muda menginginkannya mati. Merekalah yang seharusnya mati. Ao Hei berdiri di garis depan, tubuhnya gemetar hebat. Beberapa saat yang lalu, dia adalah pendukung paling lantang untuk membunuh Li King Feng, tetapi sekarang dialah yang paling takut. Mati. Raja Iblis Hiu tiba-tiba mengulurkan telapak tangan kanannya. Telapak tangannya berubah menjadi tangan hitam sepanjang 10 meter, menutupi langit, mengandung energi yang sangat besar. Bang! Tubuh Ao Hei meledak akibat hantaman tangan hitam besar itu, berubah menjadi jutaan keping daging dan darah, lenyap begitu saja, tak menyisakan sesosok mayat pun. Melihat kematian Ao Hei yang tiba-tiba, para anggota Sekte Pedang Hitam kehilangan harapan. Mereka semua berbalik untuk melarikan diri, tetapi Raja Iblis Hiu memukul mereka semua hingga mati hanya dengan satu pukulan telapak tangannya yang sepanjang 10 meter. King Feng Li bahkan tidak menggerakkan satu otot pun dan mereka semua mati. Kesunyian. Pada saat ini, yang ada hanyalah keheningan di puncak gunung. Semua orang menyaksikan iblis dengan sangat terkejut, seolah-olah ia baru saja membunuh orang tua mereka. Mereka sangat menyesal.
Jika mereka tahu kekuatannya, dan hubungannya dengan Li Qingfeng, mereka pasti tidak akan menyerang Li Qingfeng. King Feng Li, suruh dia berhenti. Apa kau mau dia membunuh semua orang? Teriak Xiao Gu panik. Xiao Gu benar-benar ngeri melihat kematian Ao Hei yang menyedihkan. Jelas, ia bukan tandingan iblis pembina diri. Ia akan menghadapi kematian yang sama seperti Ao Hei jika ia mencoba melakukan apapun. Niat Xiao Gu jelas. Hanya Li Qingfeng yang bisa menghentikan iblis, jadi ia mengancam Li Qingfeng dengan konsekuensi yang akan diterimanya jika ia membunuh semua pendekar kuno. Begitu berita itu tersebar, semua kekuatan pendekar kuno yang kuat akan mengejar Li Qingfeng. Xiao Gu, kaulah yang menginginkan kematianku, dan aku tidak suka itu. Jadi mungkin lebih baik kau mati. Raja Iblis Hiu, bunuh mereka. Li Qingfeng tersenyum tipis, suaranya mematikan. Baik, Tuan Muda. Raja Iblis Hiu menyeringai, lalu melepaskan telapak tangannya sekali lagi. Seketika, sebuah tangan hitam sepanjang 10 meter muncul di atas kepala Xiao Gu. Xiao Gu mengerahkan seluruh tenaganya untuk bertahan melawan serangan tangan hitam itu, tetapi usahanya sia-sia. Jika tangan hitam besar itu adalah batu besar, maka ia adalah sebutir telur. Jika batu besar menghantam telur, tentu saja telur itu hancur berkeping-keping. Bang! Tangan hitam besar itu menghantam tubuh Xiao Gu. Tanpa ragu, tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi genangan daging dan darah, tak tersisa jasad. Bukan hanya tubuh Xiao Gu yang hancur berkeping-keping, bahkan pedang ikan api miliknya hancur berkeping-keping, memperlihatkan kekuatan telapak tangannya yang luar biasa. Bang 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 bang. Bersamaan dengan 4 ledakan lainnya, para pendekar pedang lainnya dari paviliun pedang hancur berkeping-keping. Tubuh, daging, darah, pakaian, dan senjata mereka semuanya hancur berkeping-keping. Xiao Gu sudah mati. Dia menduduki peringkat ke-15 dalam daftar Grandmaster. Semua orang dari paviliun pedang telah meninggal. Jika pasukan kelas super, paviliun pedang, tahu tentang ini, kemungkinan besar akan terjadi kekacauan di dunia persilatan kuno. Iblis itu terlalu mengerikan, kita bukan tandingannya. Para ahli bela diri kuno di sekitar semuanya tampak ketakutan, tubuh mereka gemetar hebat. Sekte pedang hitam, semuanya tumbang. Paviliun pedang, semuanya tumbang. Semua anggota dari kedua pasukan musnah hanya dengan satu tamparan. Pemandangan ini membuat semua orang terkejut. Putong, putong, putong. Sejumlah besar pendekar bela diri kuno berlutut ke tanah, bersujud tanpa henti, memohon agar iblis mengampuni nyawa mereka. Sayangnya bagi mereka, iblis penggarap diri tidak mau mendengarkan. Tatapannya berubah mematikan, tetapi tepat saat ia bersiap membunuh orang-orang ini, rasa sakit yang tajam tiba-tiba merasuki pikirannya. Bayangan hitam menghantam jiwanya, ingin menguasai pikirannya. Merasakan bayangan itu dalam benaknya, wajah iblis penggarap diri berubah secara dramatis dan tak berujung, berjuang keras. Tuan Muda, larilah, aku hampir kehilangan kendali. Sang iblis, yang juga Raja Iblis Hiu, tiba-tiba berkata kepada Li Qingfeng. Bab 867. Tuan Muda, lari. Melihat Raja Iblis Hiu kesakitan, Li merasa khawatir. Ia merasakan perubahan pada wajah Raja Iblis Hiu, seolah-olah ia telah berubah menjadi orang lain. Raja Iblis Hiu, ada apa? Tanya Li Qingfeng dengan cemas menggunakan suara spiritualnya untuk berkomunikasi. Tuan Muda, larilah. Iblis yang menguasai diri dalam tubuhku akan segera menguasaiku. Raja Iblis Hiu, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Muda, 15 tahun yang lalu saya tiba di Pulau Gelap secara tidak sengaja. Akibatnya, seorang kultivator jahat memasuki tubuh saya. Kultivator jahat itu hanyalah roh dan ingin menguasai tubuh fisik saya. Namun, karena terlalu lemah, karena menderita banyak luka, ia bersembunyi di otak saya. Terkadang ia menguasai tubuh saya, membuat saya membunuh semua orang yang saya lihat, jelas Raja Iblis Hiu dengan wajah tertekan. Saat memikirkan apa yang terjadi 15 tahun yang lalu, Raja Iblis Hiu merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia telah mendarat di Pulau Kegelapan secara tidak sengaja dan semua orang yang bersamanya terbunuh. Ia dipilih oleh kultivator jahat karena kekuatannya yang dahsyat dan bakatnya yang luar biasa. Sejak saat itu, kultivator jahat telah menguasai otaknya. Kultivator jahat itu mengendalikan tubuh Raja Iblis Hiu, membunuh banyak orang di Pulau Gelap, menjadikannya salah satu dari 10 pulau paling mematikan di Pasifik. Kemudian, seorang praktisi kultivasi diri lewat dan menyaksikan Raja Iblis Hiu membunuh orang. Sang praktisi kultivasi diri menguncinya dengan rantai besi dan menjebaknya di bawah gunung. Untuk mencegahnya melarikan diri, praktisi kultivasi diri tersebut juga menempatkan sebuah perangkat spiritual surgawi di puncak gunung. Sang kultivator diri menjebak Raja Iblis Hiu, tetapi menemukannya masih hidup. Ia menyadari bahwa Raja Iblis telah dikendalikan oleh seorang kultivator jahat, yang membuat sang kultivator diri menyesali perbuatannya. Meskipun menyesali perbuatannya,
ia tidak memperbaiki kesalahannya. Sebaliknya, ia memberi Raja Iblis Hiu sebuah buku latihan kultivasi diri, memintanya untuk melawan balik kultivator jahat di dalam otaknya. Ia lalu berbalik dan pergi. Raja Iblis Hiu ditekan di bawah gunung. Ia mengikuti nasihat sang kultivator dan mencoba menangkis kultivator jahat di otaknya, tetapi karena ia tidak diajari cara berlatih yang benar, ia hanya bisa berlatih melalui coba-coba. Untungnya, Raja Iblis Hiu sangat berbakat dalam berlatih dan berhasil menguasai kultivasinya sendiri. Namun, pulau itu hanya berisi sedikit esensi vital. Dan dengan kultivator jahat di dalam otaknya yang mencoba mengambil alih, ia terus-menerus berjuang untuk mengendalikan tubuhnya. Inilah mengapa ia terperangkap di sana begitu lama. Meskipun Raja Iblis Hiu telah berhasil menguasai teknik kultivasi diri, tubuhnya diserbu oleh kultivator jahat, mengubahnya menjadi pembunuh yang kejam. Sebagian besar orang yang tiba di Pulau Gelap dibunuh oleh kultivator jahat dalam pikirannya. Li terkejut. Ia tahu tentang para kultivator jahat. Mereka adalah iblis dari dunia kultivasi diri. Mirip dengan kekuatan-kekuatan non-ortodoks dari dunia seniman bela diri kuno, tetapi peringkatnya lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih jahat. Nak, Raja Iblis Hiu benar. Begitu kultivator jahat itu mengendalikan tubuhnya, semua orang akan mati. Larilah. Suara Kaisar Malam Kegelapan tiba-tiba terngiang di benak King Feng Li, suaranya mencemaskan. Sebagai mantan kultivator, Kaisar Malam Kegelapan sepenuhnya menyadari kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh kultivator jahat tersebut. Kecuali jika muncul kultivator lain, tak ada orang biasa yang akan menghentikannya. Li King Feng tak berani ragu, mengabaikan rencananya untuk membunuh orang-orang sekte vampir. Ia menggandeng tangan Xian Ziqin dan berlari. Wajah Xian Ziqin memerah. Ini pertama kalinya dia kabur bersama seseorang. Dia merasa sedikit malu. King Feng Li, kenapa kau menatapku seperti itu? Tanya Xian Ziqin malu-malu. Ia pikir King Feng Li menyukainya, atau kenapa ia menatapnya seperti itu. Li King Feng tahu persis apa yang dipikirkannya. Wanita, kau membuatku tak bisa berkata-kata, kita sedang berlari menyelamatkan diri sekarang. Apa sih yang ada di otakmu? Nona Qin, cepatlah ikuti aku, iblis akan mengamuk, bentak King Feng Li, lalu melesat pergi bersama Xian Ziqin. Ah, bukankah iblis baru saja sujud kepadamu? Bukankah dia pelayanmu? Kenapa kau lari? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Intinya, dia di luar kendaliku. Kita harus keluar dari sini. Baiklah, ayo pergi. Xian Ziqin menyadari keseriusan dalam nada bicaranya, dan ikut berlari bersamanya. Melihat mereka berlari, tetua pertama Istana Kaisar Api merasakan bahaya. Dalam keadaan normal, mustahil bagi Li King Feng untuk lari. Kecuali jika sesuatu yang buruk akan terjadi, sesuatu yang sangat mematikan. Lari cepat, ada bahaya, teriak tetua pertama Istana Kaisar Api, berlari dengan panik menuju kaki gunung bersama murid-murid lainnya. Orang-orang dari Sekte Vampir memperhatikan pergerakan Lili dan orang-orang dari Istana Kaisar Api. Melihat mereka berlari ke bawah, mereka pun mengikuti. Meskipun Sekte Vampir tidak ortodoks, mereka sangat cerdik. Saat melihat bahaya sekecil apapun, mereka memutuskan untuk mengikuti Lili dan melarikan diri. Raja Iblis Hiu telah mengangkat medan gaya pada saat-saat terakhir agar King Feng Li dapat melarikan diri. Setelah medan gaya diangkat, Lili King Feng membawa Xian Ziqin dan melarikan diri. Mengikuti dari dekat, tetua pertama Istana Kaisar Api dan orang-orang dari Sekte Vampir. Seniman bela diri kuno lainnya lebih lambat bereaksi, baru menyadari situasi yang mereka hadapi. Semuanya lari. Akan ada bahaya besar. Seorang seniman bela diri kuno tiba-tiba menyadari situasi tersebut, dan segera berlari menuju kaki gunung. Mendengar suaranya, semua seniman bela diri mulai berlarian sambil berteriak ketakutan. Terlambat, mereka sudah terlambat. Raja Iblis Hiu kini berada di bawah kendali si kultivator jahat. Matanya berubah menjadi merah darah, seluruh tubuhnya memancarkan energi jahat. Darahnya sungguh nikmat. Kalian semua akan mati. Raja Iblis Hiu, bukan, dia sekarang adalah iblis yang sedang berkultivasi sendiri, mengeluarkan suara dingin dan haus darah. Dia mengulurkan tangan kanannya, mengubahnya menjadi telapak tangan raksasa sepanjang 10 meter, seganas yang terlihat, dan menghantamkannya ke tanah. Bang! Seniman bela diri kuno pertama yang mencoba melarikan diri langsung hancur berkeping-keping, tubuhnya berubah menjadi genangan darah dan daging. Ia bahkan tak sempat berteriak saat menghilang ke dalam kehampaan. Melihat kengerian ini, para seniman bela diri kuno lainnya mulai berteriak ketakutan, berlarian ke segala arah. Mereka pikir dengan menyebar, mereka bisa menghindari tangan besar itu, tetapi ternyata mereka salah. Bang 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 bang. Iblis yang menguasai diri menutupi langit dan matahari dengan tangannya. Dengan energi iblis yang dahsyat, ia menghantamkan belasan kali ke segala arah di tanah, seketika membunuh setiap seniman bela diri kuno. Udara dipenuhi darah dan daging, tak tersisa sedikit pun.
King Feng Li menoleh ke belakang dan menyaksikan pemandangan ini, dia benar-benar tertegun. Bukan hanya satu seniman bela diri kuno, melainkan ratusan. Setiap orang di sana adalah yang terbaik dari yang terbaik, para jenius dari kekuatan-kekuatan terkuat di dunia. Mereka semua kini telah mati, tanpa jasad. Bahkan mustahil untuk menguburkan mereka. Ledakan. Setelah iblis penggarap diri selesai membunuh ratusan seniman bela diri kuno, ia melambaikan tangannya yang besar ke udara. Dengan energi iblis yang dahsyat, tangannya muncul di atas Lily dan yang lainnya. Ia hendak menghancurkan mereka hingga mati. Bab 868. Memperoleh perangkat spiritual surgawi. Tangan hitam besar itu melayang di atas King Feng Li dan yang lainnya, dengan energi jahat yang mengerikan, seolah-olah akan menghancurkan mereka di saat berikutnya. Tangan itu terlalu kuat, bahkan atmosfer pun tak mampu menahannya, apalagi manusia. Begitu mengenai tubuh manusia, tubuh itu akan berubah menjadi panekuk. Xian Ziqin menatap tangan hitam besar itu dengan ketakutan. Syukurlah Li Qingfeng telah membawanya keluar dari puncak gunung, kalau tidak, ia pasti sudah mati. Meskipun Xian Ziqin kuat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tangan hitam besar itu. Ekspresi rumit muncul di wajah Xian Ziqin. Ia meletakkan tangannya di perut, tempat semburan energi yang sangat besar tersimpan. Ia tidak akan pernah menggunakan energi ini kecuali benar-benar diperlukan. Saat dia tengah mempertimbangkan antara menggunakan atau tidak menggunakan energi di tubuhnya, King Feng Li menyela pikirannya. Kamu terlalu lambat, aku akan membantumu berlari, kata Li Qingshan. Ia menggendongnya dan mulai berlari. Ah! Xian Ziqin menjerit tajam, wajahnya memerah seperti bunga mawar yang sedang mekar, malu luar biasa. Bagaimanapun, Xian Ziqin tetaplah putri sulung istana Kaisar Api. Jenazahnya belum pernah diangkat seperti ini. Ini pertama kalinya. Melihat Li Qingfeng, Qin Xianzi merasa malu, jantungnya berdebar kencang seperti rusa yang tersambar lampu mobil. Ia menutup matanya rapat-rapat, takut untuk membukanya. Lili dari Li Qingfeng merasa Xianzi Qin sangat cantik. Wajahnya halus, kulitnya putih dan lembut, tanpa celah. Kakinya jenjang dan lurus, dan tubuhnya anggun bak putri duyung. Kalau saja mereka tidak sedang sibuk melarikan diri, Li Qingfeng benar-benar ingin membawanya saat itu juga. TL, ya, bukan berarti kau punya istri atau semacamnya, kau juga, Li Qingfeng. Namun, ia terlalu takut untuk bertindak sesuai pikirannya. Bagaimanapun, Li Qingfeng adalah putri pertama istana Kaisar Api. Li Qingfeng menggendong Xian Ziqin dan berlari secepat angin, tiba di kaki gunung seketika. Tepat di belakangnya, tetua pertama istana Kaisar Api dan orang-orang dari sekte vampir juga turun. Merasakan mereka melarikan diri, tangan hitam besar itu menghantam dengan ganas. Serangan ini sangat dahsyat, meledakkan udara, menciptakan lubang hitam raksasa. Jika mengenai tubuh Lily, ia pasti sudah mati. Di saat kritis ini, peri bunga tiba-tiba melemparkan sebuah cermin. Cermin itu seukuran telapak tangan, seluruhnya berwarna putih. Di atasnya, terukir bunga teratai putih. Cermin teratai melayang di udara dan langsung mengembang menjadi cermin sepanjang 10 meter. Di atasnya, muncul bunga teratai putih, yang juga panjangnya sekitar 10 meter. Bunga itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, tepat menghalangi tangan hitam besar itu. Perangkat spiritual surgawi, cermin teratai, kau dari istana 100 bunga, tanya iblis penggarap diri. Benar, kau memang tahu banyak, kata peri bunga sambil tersenyum indah. Apa? Peri bunga punya perangkat surgawi. King Feng Li dan yang lainnya tercengang. Li Qingfeng akhirnya mengerti apa yang membuatnya takut pada peri bunga. Ternyata, peri bunga itu membawa cermin teratai, sebuah benda spiritual surgawi. Tak heran peri bunga tiba di pulau gelap tanpa rasa takut. Dengan perangkat spiritual surgawi di tangannya, tak ada seniman bela diri kuno yang mampu menandinginya, bahkan praktisi kultivasi biasa pun tak mampu menandinginya. Dia pasti memiliki keberuntungan dan harta yang luar biasa hingga menerima cermin teratai seorang kultivator diri, pikir King Feng Li dengan kaget. Namun, Lily merasa lega setelah memikirkan pedang api merah miliknya. Setelah ia melepaskan segel 3 lapisnya, pedangnya juga akan menjadi senjata spiritual surgawi yang sangat kuat. Pedangnya juga merupakan perwujudan Kaisar Malam Kegelapan, jadi jika ia melawan peri bunga, ia mungkin akan sama kuatnya. Setelah terhalang oleh cermin teratai, tangan hitam besar itu mundur. Jelas bukan tandingan perangkat spiritual surgawi itu. Meskipun enggan, ia tetap mundur kembali ke puncak gunung. King Feng Li, aku telah menyelamatkan nyawamu, kau berutang budi padaku, kata peri bunga kepada King Feng Li sambil meliriknya. Dia mengawasi dari kaki gunung. Dia tidak naik ke puncak gunung karena tahu di sana berbahaya. Adapun campur tangannya beberapa saat yang lalu, tujuannya adalah untuk menyelamatkan Li Qingfeng. Tanpa sengaja, dia juga menyelamatkan orang-orang dari Istana Kaisar Api dan orang-orang dari Sekte Vampir saat mereka semua berdiri di bawah cermin teratainya. Ya, aku berutang budi padamu,
kata King Feng Li sambil mengangguk. Terlepas dari apapun niat Peribunga, dia benar-benar menyelamatkan nyawa King Feng Li pada saat kritis itu, jadi wajar saja jika King Feng Li berutang budi besar padanya. Iblis pembina diri sedang berselisih. Ia berdiri di puncak gunung, dengan dua tubuh spiritual yang bertarung di dalam otaknya. Raja Iblis Hiu, biarkan aku menelan jiwamu. Hanya itu cara kita bisa lolos, kata kultivator jahat itu dalam hati. Jangan coba-coba, kau kultivator jahat yang keji. Kau takkan pernah melahap jiwaku atau menguasai tubuhku. Takkan pernah, teriak Raja Iblis Hiu dalam hatinya. Tubuhnya berada di puncak gunung dan pergelangan kakinya di rantai besi. Kultivator sebelumnya telah memasang rantai itu padanya untuk menekan mereka berdua. Di suatu tempat di kedalaman pikirannya, kedua jiwa itu bertarung. Kultivator jahat itu berjuang untuk melahapnya dan dia melawan balik. Tiba-tiba, jiwa Raja Iblis Hiu muncul ke atas, untuk sementara menguasai tubuhnya. Mengusir. Raja Iblis Hiu mengeluarkan perangkat spiritual surgawi dari puncak gunung dan melemparkannya ke arah Lili. Ia perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi Lili keuntungan besar. Perangkat spiritual surgawi menembus langit, tiba di samping King Feng Li bagaikan sambaran petir. Alat itu adalah pedang panjang. Tubuhnya berwarna hijau dan namanya pedang bambu hijau TL. Tunggu, bagaimana kalau menyegel orang itu, bukankah itu gunanya pedang? Energi pedangnya melesat ke langit, mencapai ketinggian 10 meter. Ini adalah alat spiritual surgawi. Tuan muda, ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Raja Iblis Hiu menatap King Feng Li sebelum tubuhnya mulai tenggelam. Ledakan. Diiringi suara-suara keras, tubuh Raja Iblis Hiu tenggelam. Ia ditarik ke pegunungan oleh rantai besi dan sekali lagi, disegel. Seluruh puncak gunung memancarkan energi iblis yang dahsyat saat kultivator jahat itu berjuang di dalam tubuhnya. Namun, energi itu gagal melawan segel yang ditinggalkan oleh mantan kultivator diri tersebut dan terperangkap kembali ke dalam tanah. Melihat ini, King Feng Li menjadi panik. Dia segera bertanya, "Senior, bagaimana cara menyelamatkan Raja Iblis Hiu?" Ia kini sedang berbicara dengan Kaisar Malam Kegelapan. Li King Feng tahu bahwa hanya dialah yang mampu membantunya. Ia sangat menghargai Raja Iblis Hiu, mengetahui bahwa Raja Iblis Hiu adalah pengikut ayahnya. Nak, kau hanya bisa menyelamatkan Raja Iblis Hiu jika kau menjadi penguasa alam surgawi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menghancurkan segelnya. Senior, bahkan kamu tidak bisa menolongnya. Jika tubuh fisikku tidak terluka, aku bisa menyelamatkannya, tapi tubuh fisikku sudah terluka. Aku tak lagi cukup kuat untuk menghancurkan segelnya, kata Kaisar Malam Kegelapan lirih dengan nada frustrasi. Ia tertekan karena alasan yang bagus. Kaisar Malam Kegelapan adalah orang pertama yang memasuki dunia persilatan kuno 100 tahun yang lalu, dan pernah menjadi penguasa dunia persilatan kuno. Kini, ia telah berubah menjadi jiwa belaka. Wajar baginya untuk merasa frustrasi. Bab 869. Membalas budi pada Peribunga. Raja Iblis Hiu, jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu dari sana, teriak Li King Feng ke arah puncak gunung. Ini adalah janjinya kepada Raja Iblis Hiu. Li King Feng bersumpah untuk berlatih sampai mencapai alam surgawi. Kemudian, ia akan kembali ke Pulau Gelap dan menyelamatkan Raja Iblis Hiu. Tubuh Raja Iblis Hiu dirantai dan ia masih bertarung melawan kultivator jahat dalam pikirannya. Meskipun tubuhnya terperangkap di dalam gunung, ia masih mendengar kata-kata Li King Feng. Tuan muda, aku akan menunggumu di sini, kata Raja Iblis Hiu, lalu dia terdiam. Seluruh Pulau Gelap menjadi tenang. Li King Feng berjalan ke depan dan mengambil perangkat spiritual surgawi itu. Pedang itu panjang, selebar 2 jari, dan panjangnya 3 kaki. Di atasnya, terdapat ukiran logo bambu hijau yang memancarkan cahaya hijau. Saat Li mengayunkannya dengan ringan, pedang panjang itu langsung melepaskan energi pedang yang tajam. Energi pedang itu melesat ke langit, mencapai panjang 10 meter, merobek langit dan mengguncang tanah. Tepat saat itu, suara Peribunga terdengar, King Feng Li, aku menyelamatkan hidupmu. Pedang hijau panjang ini bisa menjadi balasan kebaikanmu. Mendengar ini, Li ragu-ragu, matanya berkilat cemas. Ini adalah perangkat spiritual surgawi, dia benar-benar tidak ingin melepaskannya. King Feng Li, latihanmu beraliran api. Pedang bambu hijau beraliran air. Mungkin tidak cocok untukmu, tapi sangat cocok untukku, kata Peribunga tegas sambil tersenyum indah. Li harus mengakui, suara Peribunga sungguh memesona. Di balik kejernihannya, tersirat pesona yang memikat. Ia ingin sekali mengangkat kerudungnya dan menyaksikan kecantikannya yang tak tertandingi. Li King Feng mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa pedang bambu hijau memang berelemen air. Pedang itu jelas merupakan alat spiritual berelemen air. Latihannya menggunakan esensi vital berelemen api. Ia tidak akan bisa menggunakan pedang itu meskipun pedang itu miliknya. Baiklah,
aku akan memberikan pedang bambu hijau kepadamu sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Li Qingfeng adalah tipe yang tegas. Karena pedang itu tidak cocok untuknya, ia memberikannya kepada peri bunga tanpa ragu. Tetua pertama Istana Kaisar Api menatap pedang bambu hijau dengan mata haus darah. Namun, ia terlalu takut pada Li Qingfeng dan peri bunga untuk berbuat apapun. Setelah Li Qingshan menyerahkan pedang bambu hijau kepada peri bunga, ia berbalik untuk membalas dendam kepada orang-orang dari Sekte Vampir. Namun, tidak ada satupun orang dari Sekte Vampir yang hadir. Setelah mereka sampai di kaki gunung, mereka begitu takut akan pembalasan Li Qingshan sehingga mereka telah lama melarikan diri. Perjalanan ke Pulau Gelap berakhir, semua orang telah pergi. Saat meninggalkan pulau, wajah Xian Ziqin memerah dan ekspresinya tampak sangat tidak wajar. Ia masih malu dan bingung dengan pelukan Li Qingfeng. Lagi pula, saat Li Qingfeng menggendongnya, tangannya berada di pantatnya. Sebagai putri sulung Istana Kaisar Api, tangannya belum pernah disentuh pria manapun, apalagi bokongnya. Rasa campur aduk yang meluap-luap di hatinya meninggalkannya bersama Li Qingfeng, menciptakan riak-riak di hatinya. Li Qingfeng benar-benar telah mencapai tujuan perjalanannya. Ia menyelamatkan Raja Iblis Singa dan Raja Iblis Naga Hijau. Ia bahkan berhasil menemukan Raja Iblis Hiu. Perjalanan ke Pulau Gelap memang membunuh sebagian besar seniman bela diri kuno. Selain Li Feng dan tim taring serigalanya, orang-orang dari Istana 100 Bunga, orang-orang dari Istana Kaisar Api, dan para pelarian dari Sekte Vampir, semuanya terbunuh. Bahkan semua orang dari Paviliun Pedang telah meninggal. Ketika Lili dan yang lainnya tiba di luar, mereka disambut oleh pemandangan kapal karam. Semua awak kapal telah tewas, darah mereka mewarnai air laut menjadi merah tua. Bangkai kapal penumpang mereka hancur berkeping-keping, mengapung di atas lautan. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, sebuah kapal bajak laut besar telah mengarahkan meriamnya ke arah mereka. Bajak laut itu lagi, tanya King Feng Li dengan murka, tatapannya berubah gelap. Ia tak pernah membayangkan para bajak laut ini akan menghancurkan kapal penumpang mereka. Tanpa kapal mereka, mustahil baginya untuk meninggalkan pulau itu. Di hadapan mereka terbentang lautan luas, Samudra Pasifik seakan tak berujung. Tanpa kapal penumpangnya, mustahil ia bisa kembali ke daratan. Bahkan peri bunga pun murka melihat kejadian itu. Para bajak laut ini benar-benar harus pergi ke neraka. Mereka tidak hanya membunuh awak kapal, mereka juga menghancurkan kapalnya. Bos, kita sangat jauh dari daratan, mustahil untuk menyeberang, kata Taois sambil berjalan menuju Li Qingfeng. Suaranya dipenuhi amarah, ia juga membenci para bajak laut itu. Tidak apa-apa, kami akan menemukan solusinya. King Feng Li hanya bisa mencoba menghibur yang lain. Oh ya, kok aku bisa lupa soal Biro Keamanan Khusus? Li Qingfeng menepuk dahinya membayangkan Biro Keamanan Khusus. Biro Keamanan Khusus adalah badan tertinggi di Huaxia. Li Qingfeng berpangkat mayor jenderal di organisasi tersebut, sehingga ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi. Dalam situasi seperti ini, wajar baginya untuk meminta bantuan. King Feng Li mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Biro Keamanan Khusus, dan segera menghubungi nomor itu. Orang yang menjawab telepon adalah Yuan Lei Zhang, ketua kelompok Grandmaster di Biro Keamanan Khusus. Kapten Zhang, aku terjebak di Pulau Gelap di Samudra Pasifik. Bisakah kau mengirimkan kapal dan menyelamatkanku? King Feng Li, kita sebenarnya punya kapal yang menuju Kepulauan Pasifik untuk kompetisi bela diri benua naga. Aku sudah hampir selevel denganmu sekarang, bagaimana kalau kau ikut denganku? Baiklah, ayo, aku akan menunggumu di sini. Li Qingshan tersenyum tipis sambil menutup telepon. Peri bunga memiliki pendengaran yang sangat baik dan ia mendengar percakapannya. Ia tampak terkejut. King Feng Li, kau kenal orang-orang dari Biro Keamanan Khusus? Bibir peri bunga sedikit terangkat. Untuk pertama kalinya, dialah yang terkejut. Biro Keamanan Khusus adalah kekuatan yang sangat misterius sebagai lapisan masyarakat kelas atas Huaxia. Mereka ditakuti oleh semua kekuatan bela diri kuno. Bagaimana Li Qingfeng bisa terlibat dengan mereka? King Feng Li tersenyum tipis dan berkata, saya Mayor Jenderal Biro Keamanan Khusus. Jangan khawatir, mereka akan segera mengirim kapal. Petik 2. Kapal bajak laut yang jauh itu sangat jauh. Meskipun para bajak laut telah menghancurkan kapal penumpang, mereka sepenuhnya menyadari kekuatan Li dan takut untuk menyerang. Para bajak laut sangat cerdik. Mereka ingin menjebak Li dan yang lainnya di Pulau Gelap tanpa makanan dan air. Mereka akan menyerang begitu Li dan yang lainnya mati kelaparan. Meskipun rencana mereka patut dipuji, mereka justru melemahkan kemampuan Li. Mereka tidak menduga keterlibatannya dengan Biro Keamanan Khusus. Mereka tidak menyangka bahwa, tak lama lagi, mereka akan disambut oleh kapal perang yang kuat. Benar saja, setelah beberapa jam, sebuah kapal perang raksasa tiba, langsung menyerang saat melihat kedatangan para bajak laut. Ledakan. Setelah ratusan tembakan artileri,
para bajak laut tewas dan terluka. Bajak laut yang tersisa meninggalkan banyak mayat dan berpencar untuk melarikan diri. Para bajak laut yang sebelumnya sombong kini berhamburan seperti anak anjing yang hilang. Kapal perang itu sangat besar, 3 kali lipat ukuran kapal penumpang mereka sebelumnya. Bahkan, kapal itu bisa membawa 2 helikopter. Seorang pria parubaya yang berbadan besar dan berwajah seperti beruang berdiri di haluan kapal, seluruh tubuhnya memancarkan energi yang kuat. Pria parubaya ini tak lain adalah Kapten Yuan Leizang dari Biro Keamanan Khusus, seorang master kuat di alam Grandmaster. Bab 870. Menuju Pulau Pasifik. King Feng Li, kita bertemu lagi, kata Yuan Leizang sambil tersenyum, berdiri di atas kapal perang. Meskipun ia tersenyum cerah, matanya berbinar dan langkahnya menunjukkan kekuatan. Ia membawa energi yang luar biasa kuat, mustahil untuk diabaikan. Namun, Yuan Leizang lah yang terkejut. Ia diam-diam terkesiap melihat kehadiran supernatural Li Qingshan. Li Qingshan selalu memberinya kejutan yang tak terduga setiap kali mereka bertemu. Ya, kita bertemu lagi, kata Li Qingshan sambil tersenyum dan melengkungkan bibirnya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Yuan Leizang, karena pria itu secara langsung memberinya pangkat mayor jenderal ketika dia direkrut ke Biro Keamanan Khusus, sehingga jauh lebih mudah baginya untuk bermanuver di seluruh dunia. King Feng Li, kapal kita sedang menuju Kepulauan Pasifik untuk menghadiri kompetisi seni bela diri kuno benua naga. Kali ini kau harus membantu dan ikut dengan kami. Yuan Leizang tersenyum tipis, mengundang King Feng Li. Li Lifeng mengangguk setuju. Zhang Yuanlei sebelumnya telah memberitahunya tentang perjalanan mereka ke Kepulauan Pasifik melalui telepon. Tentu saja, Li Qingfeng juga ingin pergi ke Kepulauan Pasifik karena alasan lain. Ia ingin menemukan Raja Iblis Kelelawar Ungu. Raja Iblis Singa sebelumnya telah memberitahunya tentang lokasi Raja Iblis Kelelawar Ungu di Kepulauan Pasifik. Ia sedang diburu, dan Li Qingfeng harus pergi menyelamatkannya. Raja Iblis Kelelawar Ungu adalah salah satu dari 10 Raja Iblis Agung. Di antara mereka semua, dialah yang paling lincah dan dikenal memiliki kecepatan kilat. Melihat Li Qingfeng setuju untuk pergi ke Kepulauan Pasifik, Zhang Yuanlei tampak gembira. Ia familiar dengan kekuatan Li Qingfeng. Akan luar biasa jika Li Qingfeng bisa ikut berperang atas nama Tiongkok. Hadirin sekalian, kapal perang kita sedang menuju Kepulauan Pasifik. Silakan bergabung dengan kami. Jika tidak ingin bergabung, silakan tetap di sini dan menunggu kapal penyelamat dari Huaxia, ujar Yuanlei Zhang kepada yang lainnya sambil tersenyum. Peri bunga menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin pergi ke Pulau Pasifik. Ia ingin kembali ke Istana 100 Bunga di Huaxia. Xianzi ingin pergi bersama King Feng Li, tetapi dihentikan oleh tetua pertama Istana Kaisar Api. Akhirnya, Lili, tim taring serigalanya, Yoshiko Sato, dan 2 Raja Iblis menaiki kapal perang menuju Kepulauan Pasifik. Sisanya masih tersisa. Di kapal perang, Yuan Leizang membimbing King Feng Li ke sebuah ruangan dan berkata, kalian bisa beristirahat di sini, saya akan mengatur partisipasi kalian dalam kompetisi seni bela diri ketika kita tiba di sana besok. Bisakah kau memberitahuku aturan kompetisi bela diri? Tanya Li Qingfeng. Karena Zhang Yuanlei ingin dia ikut bertanding, dia perlu membiasakan diri terlebih dahulu. Yuan Leizang tersenyum tipis dan berkata, kompetisi seni bela diri kuno adalah kompetisi yang diadakan untuk seluruh benua naga. Negara-negara seperti Huaxia, Korea, Thailand, Filipina, dan Kepulauan Pasifik semuanya mengirimkan orang untuk berkompetisi. Aturannya sederhana. Total ada 3 pertandingan. Yang pertama adalah babak eliminasi. Akan ada rintangan. Siapapun yang berhasil mengatasi rintangan ini akan lolos ke babak berikutnya, dan yang gagal akan tereliminasi. Babak kedua berbasis tangga. Para kontestan akan dicocokkan melalui sistem undian. Babak ketiga berbasis kompetisi. Para ahli bela diri kuno dari setiap negara akan bertanding melawan ahli bela diri dari negara lain. Pemenangnya akan mendapatkan rumput naga. Yuan Leizang menjelaskan secara rinci dan menceritakan seluruh prosesnya kepada King Feng Li. Rumput naga. Li Qingfeng tercengang. Rumput naga adalah obat yang sangat langka yang dimurnikan untuk menciptakan ramuan pemanjang umur. Terakhir kali, karena kekurangan 3 bahan penting, ia hanya mampu memperpanjang umur ayah Xianzi Qin selama sebulan. Jika saja King Feng Li bisa mendapatkan rumput naga dan menemukan bunga surga serta buah api, dia akan mampu memurnikan ramuan perpanjangan hidup sejati dan benar-benar menyelamatkan ayah Xianzi Qin. Li Qingfeng sebelumnya telah berjanji kepada Xianzi Qin bahwa ia akan menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji seorang pria yang harus ia tepati. Tentu saja, selain partisipasinya dalam kompetisi seni bela diri kuno, dia juga ingin menyelamatkan Raja Iblis Kelelawar Ungu. Setelah Yuan Leizang selesai memberitahukan peraturan, dia pergi agar yang lain bisa beristirahat. Li Qingfeng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Suelin. Awalnya, ia berencana kembali ke kota es setelah meninggalkan Pulau Gelap. Namun,
Karena Yuan Leizang telah meminta bantuannya dan ingin menyelamatkan Raja Iblis Kelelawar Ungu, ia hanya bisa pergi ke Pulau Pasifik. Suelin segera mengangkat telepon. Suaranya yang renyah terdengar di telepon, "Sayang, kamu sudah lama pergi, kenapa belum pulang?" Mendengar nada khawatir Suelin, Lili Qingfeng merasa sangat tersentuh. Ia tahu Suelin mengkhawatirkannya. "Sayang, aku sudah pergi beberapa hari ini, apakah kamu merindukanku?" "Tidak, aku tidak akan pernah merindukan orang jahat sepertimu." "Sayang, kamu bohong. Aku bahkan memimpikanmu tadi malam." "Tunggu aku kembali dan menciummu," kata King sambil tersenyum. Wajah Suelin memerah, dia mendengus, "Orang jahat, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Jaga dirimu dan ingat untuk kembali lebih awal." Dia langsung menutup telepon setelah menyelesaikan kalimatnya. Dia makin mesum saja. Walaupun Suelin menutup teleponnya, King Fengli masih memegangi teleponnya, tertawa seperti orang idiot. Melihatnya seperti itu, Taois mengedipkan mata beberapa kali dan berkata, "Bos, Anda baik-baik saja." "Persetan, bagaimana mungkin orang yang selalu sendiri sepertimu bisa memahami kehebatan sejati memiliki seorang istri?" Li Qingfeng menatap Taois dengan tatapan kesal. Ia mengusirnya. Sang Taois tampak tertekan, merasa seperti telah menerima 10.000 poin kerusakan. Apa yang terjadi pada pria sebelum wanita? Bos melupakanku sejak dia menikah. Sungguh menyakitkan. Gumam Taois dalam hati. King Fengli menendangnya ke samping dan berkata, pergi sana, kau membuatku jijik, aku menginginkan istriku." Petik 2. Yang lainnya mulai tertawa, geli melihat kondisi Taois yang menyedihkan. Setelah menelepon Suelin, aku juga perlu menelepon Ruyan Liu. Li Qingfeng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ruyan Liu. Ruyan Liu segera mengangkat telepon. Ia sedang berbaring di ranjang rumah sakit. "King Fengli, aku akan melahirkan 3 hari lagi. Kapan kamu datang ke rumah sakit?" Suara Ruyan Liu terdengar di telepon, penuh harap. Ruyan Liu tinggal di rumah sakit. Satu-satunya orang yang menemaninya adalah adik perempuannya. Harapan terbesarnya adalah agar Li Qingfeng ada di sisinya. Bagaimanapun, dia adalah ayah bayinya. Bayinya akan lahir dalam 3 hari. Li Qingfeng tercengang. Sial, bagaimana mungkin dia melupakan hal sepenting itu? Jelas, dia tidak akan memberitahu Ruyan Liu bahwa dia lupa tentang persalinannya. Jika Ruyan Liu tahu, dia pasti akan menghukumnya. "Ruyan, aku sedang menuju ke Pulau Pasifik. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali dalam 3 hari. King Feng, janji deh kamu bakal balik ke S-City dalam 3 hari. Dokter bilang hari ini aku bakal melahirkan bayi kita 3 hari lagi. Aku mau kamu jadi orang pertama yang dilihat bayi kita. Ruyan, aku janji akan kembali dalam 3 hari. Aku akan menjadi orang pertama yang dilihat bayi kita," janji Li Qingfeng melalui telepon. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.